Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatun Nisa. Saya dari kelas B19 dengan NIM 23811307714. Saya dari semester 4 dan saya dari Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Adanya video ini untuk memenuhi tugas interview mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak dosen yang terhormat, yaitu Dr. Andi Rasa Hadi Prasetyo MPDI. Adapun tema dari tugas tersebut yaitu penggunaan fitur atau transaksi belanja online dalam kehidupan sehari-hari. Yuk mari kita simak videonya. Assalamualaikum kakak. Boleh lagi nyantai nggak nih? Iya, lagi nyantai ya. Saya ganggu waktunya boleh? Boleh, kakak. Nih, saya kan mau ada wawancara seputar aplikasi online gitu. Kalau boleh tahu nama kakak siapa nih? Boleh dipanggil Susilo. namanya Juliari. Oke, saya panggil Kak Eri aja ya. Boleh, Kak Eri, usianya berapa kalau boleh tahu? Usianya 21 tahun. Nah, termasuknya Gen Z apa Gen milenial nih? Gen Z ya? Iya. Oke, Kak Eri asalnya dari mana nih? Kalau saya asalnya dari Juntiluar Indramayu. Contohnya Indramayu. Makasih Kak. Oke, tentang aplikasi pembelanjaan tuh Kak. Zaman sekarang kan zamannya sudah digital ya. Dan Kakak merupakan generasi Gen Z ya, boleh dibilang. Iya. Tentunya nih ya. Benar-benar. Tentunya kan Kakak kan pernah tuh berbelanja online kayak gitu. Nah, saya mau menanyakan seputar tentang pembelanjaan online tersebut. Ya. Nah, kira-kira barang apa aja nih yang kakak sering belanja gitu di aplikasi online tersebut? Banyak sih ya yang pernah saya beli itu. Misalnya contoh kayak skincare, make up, elektronik, buku. Terkadang malah kebutuhan sehari-hari pun kadang saya belinya ya di online sih. Oh, berarti hampir semua ya Benar. kebutuhan kakak itu kakak belanjanya Iya. di aplikasi online ya. Memang sangat memudahkan ya kak ya. Iya. Tanpa kita keluar rumah kita bisa belanja barang Iya. tersebut gitu ya. Udah Bu. Nah, kira-kira kemudahan apa nih kak? Maksudnya kemudahan apa yang kakak dapat dalam berbelanja di aplikasi online tersebut gitu? Banyak sih ya kemudahan yang saya dapatkan. Contohnya kayak misalnya saya bisa menghemat waktu, menghemat tenaga, terus kayak beberapa itu kan banyak pilihan tuh, produk-produk yang saya pilih banyak. Terus yang lebih saya senang itu kayak dapat diskon, promo yang menarik. Iya. Itu sih. Iya ya, ini memang incerannya para Iya kan? anak muda gitu Bener ya. dong. Ya intinya mah lebih praktis ya. Kita nggak Iya. perlu capek-capek keluar rumah Iya. untuk memberi barang tersebut. Ya tinggal pakai handphone gitu, langsung pilih-pilih, langsung datang barangnya. Betul. Oke. Nah, kira-kira dalam berbelanja online tersebut nih, jenis pembayaran apa yang kakak sering biasa lakukan gitu ya? Jenis pembayaran yang pernah saya lakukan itu cuman pernah transfer bank, pernah, terus kayak sistem pembayaran tunai saat pengiriman atau yang biasa orang sebut COD atau cash on delivery juga pernah sih. Iya, berarti hampir semua ya pernah ya. Kalau misalkan COD itu bayar di tempat ya maksudnya kak? Benar. COD itu ya cash on delivery. Oke. Di tempat. Ya. Nah, sekarang tadi kan pembayaran yang kakak pilih tuh seperti COD ya, bayar cash gitu. Nah, apakah kakak tahu tentang fitur pay later dalam berbelanja online tersebut? Itu kan kadang ada ya pay later gitu. Apakah kakak juga pernah menggunakan aplikasi tersebut untuk transaksi sebagai transaksi pembayaran gitu? Untuk sejauh ini sih ya, kalau misalkan ditanya tahu atau enggaknya tahu, tapi untuk sejauh ini saya belum pernah melakukan pay later itu ya, karena konsep saya sendiri belanja itu ketika uang sudah ada. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Kak, mengenai pay later nih. Menurut Kakak bagaimana nih pandangan Islam tentang penggunaan fitur pay later tersebut? Menurut Kakak ya, Iya. gitu. Oke. Kalau ini menurut saya, Iya. pendapat saya dalam pandangan Islam,
Sebenarnya pay later itu boleh-boleh saja, asalkan dengan syaratnya unsurnya itu tidak ada mengandung unsur riba, atau enggak tidak ada kayak misalnya keterlambatan pembayaran itu didenda, dan jelas akadnya gitu sih setahu aku ya. Iya, oke. Berarti kesimpulannya mungkin boleh-boleh saja ya Kak ya dalam memakai fitur pay later, yang jelas dalam dalam transaksinya itu jelas, terus tidak mengandung unsur riba gitu ya. Oke Kak, terima kasih ya atas penjelasannya. Mohon maaf nih mengganggu waktu Kakak. Terima kasih banyak. Sama-sama. A few moments later. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana? Ibu lagi nyantai nggak nih? Nyantai. Boleh saya ganggu waktunya sebentar? Boleh. Iya, ceritanya saya mau ada wawancara nih Bu tentang seputar aplikasi digital nih Bu. Berhubung kan sekarang zamannya zaman era digital ya, rata-rata kan belanja juga makanya tuh akan aplikasi digital gitu ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu Ibu dengan Ibu siapa nih? Muslimah. Ibu Muslimah. Iya, ada yang salah. Iya, namanya Muslimah Seperti banget temannya. Islami banget maksud saya Iya. tuh ya. Ya nggak apa-apa. Dipanggilnya Ibu siapa nih? Ima. Ibu. Isi tangan. Kalau boleh tahu usia Ibu berapa nih kira-kira? Boleh, usia saya kurang lebih 17 tahun ke atas. Ya, 39. Iya, berarti termasuknya gen apa nih Bu? Gen milenial, gen Z? Zaman dulu. Oke, Iya. baik. Iya. Karena saya sudah beranak banyak. Berarti saya panggilnya Ibu aja ya. Iya, boleh apa aja. Apa aja. Ibu asalnya dari mana kalau boleh tahu? Dari Cirebon. Oh, dari Cirebon. Baik Bu, yang mau saya tanyakan, apakah Ibu pernah berbelanja pada aplikasi e-commerce gitu seperti Shopee, TikTok, Lazada? Mengingat zaman sekarang kan zamannya digital ya Bu, apa-apa segala serba online gitu. Apakah Ibu pernah? Pernah ya pasti, apalagi zaman sekarang lebih praktis untuk beli di online, kayak beli seragam anak, perlengkapan rumah, ya keperluan keluarga lah. Pernah pasti. Iya, berarti Ibu pernah ya. Di aplikasi apa itu Bu kira-kira yang sering Ibu Ya gunakan? TikTok pernah, Shopee pernah. Ya dua sih ya, dua itu yang sering. Oke, berarti antara TikTok dan Shopee ya. Kira-kira apa saja nih barang yang sering Ibu beli pada aplikasi tersebut nih? Iya. Tadi udah ngomongin ya. Ya itu baju-baju, seragam anak, baju sendiri ya, perlengkapan rumah tangga, terus kadang suami juga peralatan kerja dia di rumah, ataupun alat-alat untuk hobi dia gitu ya. Ya Berarti hampir semuanya ya Bu ya, Ibu belanja di aplikasi sangat online dibutuhkan. Nah, iya, sangat-sangat menghemat waktu ya. Menghemat waktu. Iya, gitu. Oke. Yang Ibu dapat nih dalam belanja online tersebut? Kemudahannya Iya. dapat menghemat waktu ya. Oke. Terus apa lagi ya? Tenaga dan enak aja gitu ya. Lihat-lihat HP saja 2 hari, paling lama 3 hari dan Oke. iya kan? Lebih praktis ya Bu ya Iya. intinya ya. Kita tinggal pilih-pilih lewat HP, tiba-tiba sambil barang tiduran gitu iya. ya. Tiba-tiba barang langsung datang gitu ya. Pakai siap. Oke. Lucu ya Bu ya. Oke. Iya. Terus kira-kira jenis pembayaran apa nih Bu yang sering Ibu lakukan, yang sering Ibu pakai nih dalam berbelanja di aplikasi online tersebut? Contohnya apa ya? Contohnya kan seperti ada COD, Oh, gitu, iya, atau iya. bayar cash gitu. Iya. Ya COD pernah, cash juga pernah, tapi enakan yang cash ya sebenarnya ya. Kalau kita nggak ada di rumah, orang kurir tinggal naruh aja. Kalau COD kan kita harus standby.
Iya, berarti Ibu pernah ya antara COD atau cash gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, mengenai aplikasi tersebut kan, di aplikasi online tersebut kan kadang ada tuh yang namanya pay later ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Ibu pernah nggak menggunakan fitur pay later tersebut sebagai transaksi pembayaran gitu? Kalau saya alhamdulillah ya belum pernah, tapi ada katanya teman itu pernah. Tapi Ibu tahu kan ya apa gitu pay later gitu ya, tahu kan? Tahu sih, tahu. Iya. Tapi tidak terlalu, karena belum pernah ya. Jadi ya katanya sih ada yang kredit, ada yang ya nggak tahu Pak, nggak tahu dalam banget ya. Iya, oke, baik Bu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu ya, mengenai tentang pay later. Nah, menurut Ibu, bagaimana pandangan Islam tentang penggunaan fitur pay later tersebut? Sepengetahuan saya ya, kayaknya sih, bukan kayaknya lagi, boleh sih ya, karena tidak ada ulama atau MUI yang bilang tidak dibolehkan gitu ya, lancar-lancar saja, berarti dibolehkan dong gitu. Oke, berarti intinya mah boleh ya. Tidak ada label halal sih, tapi kemungkinan tidak diharamkan. Nah, tidak diharamkan atau tidak diperbolehkan ya. Intinya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi bagaimana balik lagi ke pribadi kita masing-masing kalau ya. Kalau yang penggunanya benar ya lancar-lancar saja. Nah, Oke Ibu, terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf nih udah mengganggu waktu Ibu. Nggak apa-apa. Iya. Jangan sungkan-sungkan. Baik. Jadi kesimpulannya adalah pay later bisa menjadi solusi keuangan yang cerdas, tetapi juga bisa menjadi jebakan jika tidak digunakan secara bertanggung jawab. Pada akhirnya, penggunaan layanan pay later merupakan keputusan pribadi yang menuntut kesadaran, kedewasaan, dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan. Di satu sisi, pay later menawarkan kemudahan bertransaksi, terutama dalam situasi mendesak atau ketika dana belum tersedia. Namun, di sisi lain, tanpa perencanaan yang matang, layanan ini dapat mendorong perilaku konsumtif dan menimbulkan beban utang. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami manfaat dan resikonya secara bijak, serta menggunakan pay later sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki agar tidak menjadi beban di masa. Dan satu lagi, ini yang paling penting, yaitu pay later menurut pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, penggunaan fitur pay later diperbolehkan jika tidak mengandung unsur riba gharar atau ketidakjelasan, maupun denda keterlambatan, serta menggunakan akad yang sesuai syariat, seperti murabahah, jual beli dengan margin, atau akad pembiayaan syariah lainnya. Namun, jika pay later menggunakan bunga atau biaya tambahan yang bersifat riba, maka hukumnya haram, karena riba jelas dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk berhati-hati dalam menggunakan layanan ini dan memilih pay later yang berbasis syariah agar terhindar dari praktek keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya tentang fitur aplikasi belanja online dan juga pay later. Adapun kurang dan lebihnya saya mohon maaf, baik dari segi ucapan maupun isi materinya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.